Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratita Nilasari dengan nomor NRP 2035 24 10 20 dari BSA. Di sini saya akan mempresentasikan soal materi DSRK yang diberikan pada hari Senin lalu. Masuk pada pembahasan pertama, yaitu pertanyaan pemahaman konsep. Soal pertama, apa yang dimaksud dengan sistem dinamik dalam konteks struktur bangunan? Dinamika struktur adalah cabang ilmu teknik yang mempelajari perilaku struktur bangunan atau benda ketika dikenai gaya dinamis seperti gempa bumi, angin, atau getaran mesin. Teori dalam dinamika struktur mencakup konsep-konsep dasar seperti derajat kebebasan, sistem massa pegas peredam, dan respons struktur terhadap berbagai jenis beban dinamis. Perhitungan dalam dinamika struktur melibatkan penggunaan persamaan diferensial untuk memodelkan perilaku struktur dan menentukan responnya, seringkali menggunakan metode numerik untuk mencari solusi. Mengapa pendekatan dinamik diperlukan dalam analisis struktur terhadap gempa? Karena gempa bumi menghasilkan beban yang berubah-ubah terhadap waktu, sehingga perlu analisis yang mempertimbangkan riwayat waktu dan respon getaran struktur untuk mengevaluasi secara akurat perilaku struktur seperti pemindahan, kecepatan, dan percepatan yang dinamis. Hal ini penting untuk struktur tinggi atau tidak beraturan, serta untuk memahami bagaimana material seperti kekakuan dan redaman bekerja di bawah beban yang bervariasi. Lalu soal yang ketiga, jelaskan perbedaan antara metode gaya dan metode perpindahan dalam mekanika struktur. Metode gaya adalah suatu reaksi redundan dijadikan variabel utama sehingga analisis dilakukan dengan cara melepaskan gaya redundan untuk menjadikan struktur statis tertentu, lalu menerapkan persamaan kesesuaian deformasi untuk menghitung gaya yang tidak diketahui. Metode ini relatif sederhana dan lebih efisien digunakan pada struktur dengan derajat ketidakpastian rendah. Lalu, metode perpindahan menjadikan perpindahan berupa simpangan dan rotasi sebagai variabel utama dengan pendekatan matriks kekakuan yang menghubungkan gaya luar. Metode ini sangat sesuai untuk struktur dengan derajat ketidakpastian tinggi seperti gedung bertingkat dan jembatan, serta menjadi dasar dari analisis struktur modern berbasis komputer. Lalu soal yang keempat, apa yang dimaksud dengan idealisasi dalam pemodelan struktur? Idealisasi dalam pemodelan struktur adalah proses penyederhanaan struktur fisik yang kompleks menjadi model yang lebih sederhana, yang bertujuan untuk menganalisis teknik dengan mengabaikan beberapa fitur yang tidak yang dianggap tidak signifikan untuk fokus pada elemen-elemen kunci, seperti bentuk elemen menjadi garis atau mengabaikan efek seperti hambatan udara. Hal ini bertujuan untuk memudahkan analisis matematis untuk memahami perilaku struktur seperti gaya geser, momen, dan perpindahan, meskipun idealisasi ini bisa mengurangi akurasi prediksi akhir. Lalu soal yang terakhir, bagaimana pengaruh jumlah derajat kebebasan atau DOF terhadap kompleksitas analisis struktur? Semakin besar jumlah DOF, maka semakin banyak pula persamaan kesetimbangan, kesesuaian, atau persamaan matriks yang harus diselesaikan. Pada metode gaya, peningkatan DOF membuat jumlah redundan yang harus dihitung semakin rumit, sehingga metode ini tidak efisien untuk struktur besar. Sedangkan pada metode perpindahan, jumlah DOF sebanding langsung dengan ukuran matriks kekakuan yang dibentuk dan diselesaikan. Misalnya, pada struktur sederhana dengan 1 sampai DOF bisa dianalisis secara manual, namun pada struktur gedung bertingkat yang memiliki ratusan hingga ribuan DOF membutuhkan bantuan komputer dan metode numerik. Dengan demikian, semakin tinggi jumlah derajat kebebasan suatu struktur, semakin kompleks analisisnya, baik dari segi jumlah persamaan, kebutuhan, komputasi, maupun waktu perhitungan. Lalu yang kedua, masuk pada pembahasan pertanyaan aplikasi dan analisis. Soal yang pertama, sebuah struktur portal 3 lantai dimodelkan sebagai sistem MDOF. Bagaimana Anda menentukan bentuk, ragam, dan frekuensi alaminya? Langkah yang akan saya ambil yaitu yang pertama, pembentukan matriks massa dan kekakuan, di mana matriks-matriks ini mempresentasikan distribusi massa dan kekakuan pada setiap lantai struktur. Lalu yang kedua, pembentukan persamaan eigenvalue. Di sini W merupakan frekuensi alami dan U adalah vektor bentuk ragam. Lalu kita akan mencari frekuensi alami dengan rumus sebagai berikut. Persamaan karakteristik ini diselesaikan untuk mendapatkan nilai-nilai
W kuadrat yang kemudian diakarkan untuk memperoleh frekuensi alami atau W. Lalu yang terakhir kita menentukan bentuk ragam. Vektor atau U ini mempresentasikan bentuk deformasi struktur pada frekuensi alami tersebut. Perlu diingat bahwa bentuk ragam dan frekuensi alami struktur portal tiga lantai ditentukan dengan membentuk persamaan gerak, kemudian menyelesaikan persamaan eigenvalue untuk mendapatkan nilai frekuensi alami dan vektor bentuk ragam. Lalu soal yang kedua, dalam sistem SDOF, bagaimana Anda menentukan apakah sistem mengalami getaran bebas atau paksa? Cara menentukan apakah sistem SDOF mengalami getaran bebas atau paksa berdasarkan sumber gaya eksitasi atau gaya pendorong. Gaya eksitasi atau gaya pendorong adalah gaya yang dikenakan pada struktur yang menyebabkan terjadinya getaran atau respon dinamis. Dalam konteks kegempaan, gaya eksitasi ini seringkali berupa gempa bumi itu sendiri, yang menghasilkan gelombang seismik yang menggerakkan permukaan tanah dan menyebabkan bangunan bergetar. Lalu getaran paksa terjadi ketika ada gaya eksitasi eksternal yang kontinu dan bersifat periodik yang bekerja pada sistem, seperti putaran mesin yang terus-menerus. Lalu getaran bebas terjadi ketika sistem diberikan gaya eksitasi sesaat atau impulsif, seperti simpangan awal lalu dibiarkan berosilasi sendiri di bawah pengaruh gaya pemulih dan redaman. Lalu soal yang ketiga, jelaskan bagaimana redaman mempengaruhi respons struktur terhadap beban dinamis. Lalu yang ketiga, jelaskan bagaimana redaman mempengaruhi respons struktur terhadap beban dinamis. Yang pertama, mengurangi amplitudo osilasi. Saat ada beban dinamis, struktur akan bergetar atau berosilasi. Redaman berfungsi menyerap energi dari getaran tersebut sehingga mengurangi ketinggian atau besarnya getaran atau amplitudo yang terjadi. Lalu yang kedua, mempercepat kembali ke keseimbangan. Struktur dengan redaman dan merespon energi yang tersimpan dari beban dinamis, seperti gesekan internal material, sehingga gerakan kembali ke posisi setimbangnya terjadi lebih cepat. Lalu, yang ketiga, mencegah kerusakan dan keruntuhan. Tanpa redaman, energi dari beban dinamis dapat terakumulasi di dalam struktur. Hal ini dapat menyebabkan osilasi yang terus-menerus sehingga resonansi pada frekuensi tertentu dan akhirnya terjadi kerusakan atau keruntuhan struktur. Lalu soal yang keempat, apa perbedaan antara komponen transient dan steady state dalam respon getaran paksa? Perbedaan utamanya adalah bahwa respon transient atau sementara adalah respon awal sistem sesaat setelah gaya paksa diterapkan, yaitu periode transisi dari kondisi awal hingga kondisi stabil. Sementara itu, respon steady state atau tuna adalah kondisi akhir sistem setelah efek transient menghilang dan perilaku sistem menjadi stabil dan konstan dalam jangka waktu yang lama. Lalu soal yang terakhir, mengapa penting untuk mempertimbangkan perbedaan respon antara blok bangunan dalam suatu kompleks? Karena setiap blok bangunan bisa memiliki karakteristik struktural dan kondisi tanah yang berbeda, sehingga respon dinamiknya terhadap beban, misalnya gempa atau angin juga berbeda. Akibat apabila mengabaikan hal tersebut, maka tiap bangunan bergetar dengan frekuensi yang berbeda, sehingga respon terhadap gempa bervariasi. Yang kedua, menimbulkan kerusakan serius, distribusi beban dan deformasi yang tidak seragam, dan perbedaan percepatan getar antar blok dapat menimbulkan rasa tidak nyaman atau bahkan membahayakan penghuni pada bangunan tersebut. Masuk pada pembahasan terakhir yaitu pertanyaan studi kasus. Kasus yang pertama, sebuah bangunan industri mengalami gempa epicentro. Apa apa langkah-langkah analisis yang perlu dilakukan untuk mengevaluasi respon dinamisnya? Yang pertama, mengumpulkan data struktur seperti geometri, material, massa, dan kondisi tanah, serta mempersiapkan rekaman gempa dengan koreksi baseline dan skala intensitas. Yang kedua, membuat model struktur dengan mempertimbangkan distribusi massa, kekakuan, serta redaman, lalu dilakukan analisis modal untuk memperoleh periode alami dan bentuk ragam. Yang ketiga,
Menganalisis respon dapat dilakukan melalui metode spektrum respon atau riwayat waktu, baik linier maupun non-linier, untuk mengetahui perpindahan, gaya dalam, gaya geser dasar, dan drift antar lantai. Lalu yang terakhir, hasil perhitungan kemudian dibandingkan dengan batas kinerja desain, dan bila tidak memenuhi, maka dapat direkomendasikan perkuatan seperti penambahan elemen struktural atau perangkat peredam. Lalu, studi kasus yang kedua, jika dua bangunan berdekatan memiliki periode alami yang berbeda, apa potensi resiko yang dapat terjadi saat gempa? Jika dua bangunan berdekatan memiliki periode alami yang berbeda, maka respon getar kedua bangunan tersebut terhadap gempa juga akan berbeda. Perbedaan fase dan simpangan ini dapat menimbulkan risiko ponding effect, yaitu benturan antar bangunan akibat simpangan lateral yang tidak sama. Terutama jika jarak antar bangunan tersebut terlalu kecil, benturan tersebut bisa memperbesar gaya internal, merusak elemen struktural maupun non-struktural, bahkan menyebabkan keruntuhan lokal. Selain itu, perbedaan periode juga dapat menimbulkan ketidakseragaman distribusi beban dan deformasi pada sambungan atau elemen penghubung antar bangunan, sehingga keselamatan struktur dan penghuni bangunan tersebut dapat terganggu. Lalu, studi kasus yang ketiga, respon struktur bangunan bertingkat terhadap gempa. Sebuah gedung 10 lantai di Surabaya dimodelkan sebagai sistem MDOF. Setiap lantai memiliki massa 5.000 kg dan kekakuan antar lantai 200.000 Newton per meter. Gempa Denpasar dengan kecepatan puncak 0,3 gram terjadi. Pertanyaan pertama, bagaimana Anda menentukan bentuk ragam dan frekuensi alami dari struktur ini? Dan metode kombinasi ragam apa yang paling tepat digunakan? SRSS, CHG, atau SAV? Jelaskan alasannya. Yang pertama, kita akan menghitung analisis model MDOF. Lalu kita menghitung frekuensi alami pertama dalam Hertz. Setelah kita menghitung dan mendapatkan frekuensi alami pertama dalam Hertz, metode kombinasi ragam yang paling tepat digunakan untuk gedung bertingkat dengan frekuensi alami mode yang berdekatan atau selisih kurang dari 15% adalah metode CHG atau Complete Quadratic Combination. Hal ini karena CHG dapat memperhitungkan korelasi antar mode secara lengkap dan memberikan hasil yang lebih akurat dibandingkan metode lain. Lalu pertanyaan yang kedua, apa potensi bahaya jika gedung ini bersebelahan dengan bangunan lain tanpa celah ekspansi? Yang pertama, tanpa celah ekspansi, getaran saat gempa menyebabkan dua gedung bertabrakan atau bonding, menimbulkan kerusakan berat pada struktur lokal dan mempercepat kegagalan, sehingga celah ekspansi diperlukan untuk mengakomodasi perpindahan relatif antar bangunan. Kesimpulannya, analisis model sistem atau MDOF memberikan frekuensi alami dan bentuk ragam gedung bertingkat. Metode CHJ ideal untuk kombinasi ragam karena frekuensi berdekatan dan celah ekspansi penting untuk mencegah kerusakan akibat bonding antar bangunan saat gempa. Sehingga bangunan yang kita seharusnya membangun bangunan tersebut tidak sangat berdekatan agar mengurangi resiko kerusakan akibat gempa atau getaran yang terjadi pada bangunan tersebut. Lalu studi kasus yang keempat, sistem EDOF pada bangunan industri. Pertanyaannya, sebuah bangunan industri mengalami gempa El Centro. Bangunan dimodelkan sebagai sistem SDOF dengan massa 1000 kg, kekakuan 50.000 Newton per meter, dan redaman 1000 Newton second per meter. Pertanyaan pertama, hitung frekuensi alami dan tentukan apakah sistem ini underdamped, critically damped, atau overdamped. Perhitungan lalu yang pertama, kita akan menghitung sistem SDOF pada bangunan industri. Diketahui massa 1000 kg, kekakuan 5.000 Newton per meter, redaman 1000 Newton second per meter, frekuensi beban gempa 2 Hz. Lalu kita mencari frekuensi alami dan status redaman. Setelah itu kita mencari frekuensi alami dalam Hertz. Setelah itu kita mencari rasio redaman dan didapatkan karena 0 kurang dari rasio redaman kurang dari 1, maka sistem adalah underdamped. Lalu kita menghitung dynamic amplification factor atau DAF, itu dengan rumus sebagai berikut. Apa sih DAF itu? DAF atau Dynamic Amplification Factor adalah faktor yang menunjukkan beberapa kali respon getaran dinamis atau amplitude getaran akibat beban dinamis seperti gempa lebih besar dibandingkan dengan respon beban statis pada suatu struktur. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
Sistem ini menggunakan underdamped karena 0 kurang dari rasio redaman kurang dari 1. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana pengaruh redaman terhadap respons struktur dalam kasus ini? Redaman memproduksi amplitudo getaran. Semakin besar redaman, DAO semakin kecil, sehingga getaran struktur berkurang. Dalam kasus ini, respon getaran masih ada, tetapi amplitudo getar sudah dikurangi oleh redaman sebesar 7,07% dari hasil perhitungan frekuensi alami dan status redaman. Lalu masuk pada studi kasus kelima. Dua bangunan bersebelahan di kawasan padat kota memiliki tinggi dan massa berbeda. Saat gempa terjadi, keduanya berosilasi dengan frekuensi alami yang berbeda. Diskusikan apa risiko utama dari kondisi ini, bagaimana solusi desain dapat mencegah tumbukan antar bangunan, dan apa peran simulasi numerik dalam mengevaluasi skenario ini. Risiko utama dari dua bangunan bersebelahan dengan tinggi dan massa berbeda adalah ponding effect, yaitu benturan akibat perbedaan frekuensi alami dan simpangan saat gempa yang bisa menimbulkan gaya impuls dan kerusakan serius. Solusi desain untuk mencegahnya meliputi pemberian celah ekspansi yang cukup, penggunaan sambungan fleksibel atau peredam energi, serta penyelarasan karakteristik dinamis antar bangunan. Lalu, simulasi numerik berperan penting untuk memprediksi simpangan maksimum, menilai potensi tumbukan, dan menentukan ukuran celah atau solusi yang paling efektif. Studi kasus yang keenam, seorang warga tinggal di daerah seperti Pacitan atau Lombok yang rawan gempa. Rumahnya dibangun tanpa mempertimbangkan respon dinamik terhadap gempa. Relevansi DSRK, rumah tersebut bisa mengalami kerusakan karena tidak memiliki sistem redaman atau struktur yang sesuai dengan frekuensi alami gempa. Konsep Single Degree of Freedom atau SDOF bisa digunakan untuk memodelkan respon lantai rumah terhadap getaran tanah. Apakah struktur rumah Anda bisa mengalami resonansi saat gempa? Pertanyaan yang pertama, apakah rumah Anda memiliki sambungan fleksibel atau rigid? Rumah tahan gempa idealnya memiliki sambungan fleksibel yang memungkinkan struktur bergerak sedikit saat gempa, sehingga mengurangi risiko kerusakan bangunan. Sambungan rigid bersifat kaku dan bisa menyebabkan kerusakan lebih parah saat gempa. Sambungan fleksibel lebih sering digunakan dengan material seperti baja atau beton bertulang dengan detailing khusus dan sambungan baut yang bisa sedikit bergerak. Lalu pertanyaan kedua, apakah struktur rumah Anda bisa mengalami resonansi saat gempa? Struktur rumah bisa mengalami resonansi jika frekuensi alami rumah hampir sama dengan frekuensi getaran gempa. Resonansi ini meningkatkan getaran dan dapat menyebabkan kerusakan parah. Oleh karena itu, desain rumah harus memperhitungkan frekuensi alami dan ditunjang dengan sistem redaman gempa untuk menghindari resonansi. Soal yang ketujuh, gedung perkantoran 10 lantai di Surabaya mengalami getaran saat gempa Denpasar tahun 2021 meskipun jaraknya jauh. Relevansi DSRK, struktur gedung bertingkat memiliki multiple degree of freedom atau MDOF. Respon tiap lantai berbeda dan bisa menjadi tumbukan antar blok jika tidak ada celah ekspansi. Pertanyaan yang pertama, apakah gedung Anda memiliki isolasi seismik? Ya, karena jika gedung tidak dilengkapi dengan sistem isolasi seismik, maka getaran akibat gempa bisa sangat terasa dan berisiko merusak struktur. Sistem isolasi seismik adalah teknologi yang digunakan untuk meredam atau mengurangi getaran gempa pada struktur gedung sehingga getaran yang diteruskan ke bangunan menjadi lebih kecil. Analisis ini menunjukkan bahwa pemasangan sistem isolasi seismik bisa meredam getaran gempa secara signifikan, menjaga kekuatan dan keamanan struktur gedung, serta mengurangi risiko kerusakan akibat gempa. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menghindari tumbukan antar bangunan berdekatan? Untuk gedung bertingkat yang berdekatan, penting untuk merancang jarak antar gedung yang cukup serta menyediakan celah ekspansi agar tumbukan bisa dihindari dan bangunan tetap aman saat terjadi gempa. Studi kasus yang kedelapan, pabrik di Gresik memiliki mesin berat yang beroperasi terus-menerus, menyebabkan getaran pada lantai dan dinding. Relevansi DSRK, getaran mesin adalah beban dinamik paksa. Jika tidak ada sistem redaman, bisa terjadi getaran teredam lemah atau underdamped yang merusak struktur. Pertanyaan yang pertama, apakah struktur lantai pabrik dirancang untuk menahan getaran mesin?
Struktur lantai pabrik di lingkungan industri industri berat harus dirancang kuat dan tahan terhadap getaran mesin berat yang beroperasi terus-menerus. Lantai beton yang kuat dengan formulasi khusus biasanya digunakan agar tidak mudah retak atau rusak akibat dinamik mesin berat. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah ada sistem redaman seperti rubber pad atau isolator? Sistem redaman seperti rubber pad atau isolator getaran atau peredam getaran lain sangat penting dipasang untuk mengurangi getaran mesin yang diteruskan ke lantai dan dinding. Sistem ini membantu menghasilkan peredam yang efektif sehingga mengurangi risiko getaran teredam lemah atau underdamped yang bisa merusak struktur. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada pabrik-pabrik besar yang memiliki mesin berat yang beroperasi terus-menerus, maka disarankan untuk adanya alat sistem peredam seperti rubber pad atau isolator untuk mengurangi risiko risiko getaran teredam lemah atau underdamped yang bisa merusak struktur, serta merancang lantai pabrik dengan sangat kuat sehingga bisa menahan getaran mesin tersebut. Lalu studi kasus yang ke-9, jembatan di jalur Pantura mengalami getaran saat dilewati truk berat secara berulang. Relevansi DSRK, jembatan mengalami getaran paksa dari beban kendaraan. Perlu analisis frekuensi alami dan dynamic magnification factor atau DMF agar tidak terjadi resonansi. Pertanyaan yang pertama, apakah jembatan memiliki sistem peredam atau expansion joint? Jembatan jalan raya umumnya dilengkapi expansion joint untuk mengakomodasi perpindahan struktural akibat beban dan perubahan suhu, serta untuk mengurangi tegangan akibat getaran beban kendaraan. Selain itu, beberapa jembatan menggunakan sistem peredam getaran atau damping system untuk mengurangi resonansi akibat beban getar dari kendaraan berat agar struktur tetap aman dan awet. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana pengaruh frekuensi kendaraan terhadap umur jembatan? Frekuensi getaran kendaraan yang mendekati frekuensi alami jembatan dapat menyebabkan resonansi, sehingga meningkatkan amplifikasi getaran atau dynamic magnification factor atau DMF, dan mempercepat kerusakan struktur. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis frekuensi alami jembatan dan memperhitungkan DMF agar umur jembatan tidak berkurang akibat kerusakan dini. Lalu, studi kasus yang terakhir, bangunan sekolah di daerah gempa mengalami kerusakan ringan setelah gempa meskipun tidak roboh. Relevansi DSRK, bangunan mungkin tidak dirancang dengan analisis dinamik. Perlu pendekatan idealisasi struktur untuk simulasi respon terhadap gempa. Pertanyaan yang pertama, apakah struktur sekolah sudah dianalisis dengan pendekatan dinamik? Struktur bangunan sekolah idealnya dianalisis menggunakan pendekatan dinamik, seperti analisis respon spektrum sesuai standar SNI 1726 tahun 2019. Analisis ini memperhitungkan gaya lateral dinamik akibat gempa untuk mengetahui respon struktur secara lebih realistis dan memastikan bangunan dapat menahan beban gempa dengan aman. Jika belum dilakukan, maka bangunan sekolah berisiko mengalami kerusakan lebih parah saat gempa. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana cara meningkatkan ketahanan struktur tanpa biaya yang besar? Ketahanan struktur dapat ditingkatkan dengan perkuatan ekonomi seperti pemasangan dinding geser, memperbaiki sambungan struktur agar lebih fleksibel, dan melakukan perawatan rutin untuk mengatasi titik-titik lemah struktur. Pendekatan murah dan efektif ini untuk meminimalisir kerusakan tanpa perlu renovasi yang besar, sehingga dapat menghemat biaya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.